Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul ulama al-mukarramin, para kiai, para asatidz dan ustazat, wabil khusus yang kita hormati Ketua DKM Masjid Cakra beserta seluruh jajarannya. Kita doakan beliau-beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dan juga buat kita semua yang hadir. Dan juga saya sampaikan kepada imam kita Ustadz Zidni, semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebulan lebih kita tidak berjumpa, dan alhamdulillah hari ini tepat di akhir Syawal. Jadi kalau tidak salah di tanggal 30 hari ini Syawal, masih kebagian Syawal. Jadi karena puasanya sebulan, lebarannya sebulan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berkat Ramadan kita masih disehatkan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada pulang kampung Pak kemarin. Pulang enggak kemarin? Enggak pada pulang ya? Iya pulang kampung atau tidak, substansinya sama, bahwa kita telah menyelesaikan Ramadan dan kita bisa masuk ke bulan Syawal, dan insyaallah mudah-mudahan semua ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, saya selalu mengingatkan kepada jamaah di mana saya memberikan tausiah atau taklim seperti ini, untuk tidak meninggalkan jejak-jejak Ramadan yang lalu. Jadi kalau Ramadan yang lalu 30 hari kita puasa, bagaimana kelanjutannya setelah Ramadan? Apakah kita puasa tiap bulan juga? Tidak. Allah berikan kesempatan, ada puasa Senin dan puasa hari Kamis, juga ayyamul bid 13, 14, 15. Jika saja kita masih berkeinginan untuk berpuasa dan taqarrub ila Allah, masih Allah dan Rasulnya perkenankan kepada kita dengan puasa-puasa yang setiap Senin dan Kamis disunahkan buat kita sekalian. Kemudian jika di siang harinya kita masih mau taqarrub ila Allah, di samping salawat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya, kita masih diperkenankan untuk salat duha, salat hajat, salat istikharah, qiyamul lail malamnya. Kita masih juga bisa membaca Al-Quran dengan ikhtitamnya. Kemudian kita lanjutkan dengan kita salat tahajud di dalamnya yang Allah janjikan kepada kita, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmud. Jadi siapa saja di antara kita yang berkeinginan untuk terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam kita salat tahajud sekalipun cuma 2 rakaat. Kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, jika saja kita istiqomah di dalam melaksanakan salat tahajud, istikharah dan seterusnya, insyaallah mudah-mudahan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji kepada kita, pasti akan ditepati. Karena siapapun yang beribadah karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus ditepati kepada kita hatta yaumil qiyamah. Oleh karena jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menghubungkan bulan Syawal, karena saya diberikan tugas oleh Ustaz Sidni, Kiai, boleh enggak kita membahas kitab Bidayatul Mujtahid
wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab ini pernah lihat Pak ya? Iya, kitab ini cukup tebal juga, yang kalau kita kaji luar biasa. Namun sebelum sedikit kita bahas masalah ini, nanti ya prolognya saya akan sampaikan ke jamaah sekalian. Jadi ketika kita masuk di bulan Syawal, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama itu ada 3 hal yang kita akan lewati. Yang pertama adalah bahwa Syawal itu adalah syahrul farhan, bulan kegembiraan. Coba siapa yang enggak senang Pak kalau udah masuk bulan Syawal, betul ya? Asbabnya kenapa? Kita bisa melawan setan, itu aja. Betul ya? Kemarin ngelawan setan Pak, ketemu sama setan. Kata Haji Abdullah, setan yang mana lagi dikata? Ya Pak Haji Abdullah ya, enggak kelihatan tuh setan. Setan tuh sifat Pak, suaranya aja, suaranya gelegar gitu. Kalau lagi sapu, lagi nyapu, nyetel apa namanya, nyetel tahrim diomelin gitu. Iya. Salatu wassalamu alaik, itu kan enak ya. Itu Syekh Khalil Mahmud Khusari, seorang qori Mesir. Suaranya enak, dan bukan hanya di sini Pak. Saya berangkat ke Sulawesi, terdengar suara itu. Saya berangkat ke Kalimantan, terdengar itu. Saya berangkat ke Sumatera, itu saya dengar. Semua di seluruh tataran Indonesia ini terdengar itu. Apalagi di tataran Jawa, dari sini kita ke tempatnya Ustaz Zin itu di Brebes. Dari sini saja kita masuk ke Purwakarta, Kerawang, terus sampai ke Jawa Timur, asal udah masuk sebelum waktunya itu terdengar tuh. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Gitu ya. Terdengar di mana-mana itu. Di Jawa Barat pun sama juga. Nikmat nggak dengarnya? Sekedar kita diingatkan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu salat. Setelah itu kita azan. Nikmat sebetulnya orang Islam itu diingatkan, selalu diingatkan. Supaya kenapa? Sadar. Diingatin aja kadang-kadang nggak sadar, betul ya? Kita diingatin nggak sadar. Baru jam 2:30. Padahal azan udah dari jam 12 zuhur. Baru itu diingatkan oleh Allah dengan azan. Kenapa? Kita suruh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kenapa? Jangan lepas diri kita dari Allah. Itulah untungnya kita jadi umat Islam, diingatkan terus. Coba kalau enggak diingetin Pak, pada salat enggak kira-kira? Enggak ada azan, kira-kira pada salat enggak kira-kira? Ini belum pada ngopi ini kelihatannya. Oh, saya udah disediain Pak. Makasih Hasan. Kalau kita nggak diingatkan, kita diingatkan saja masih kita kadang-kadang lalai dari Allah gitu ya. Ghaflah minallahi ta'ala. Kita lalai dari Allah SWT. Apalagi nggak diingatkan, apalagi nggak ada azan. Ada azan aja kita masih lalai. Nah itu makanya kita beruntung pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita. Terus diingatkan, kita diingatkan. Agar supaya kenapa? Jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, kita terus tidak bisa lepas. Jangan sampai diri kita lepas dari Allah, jangan sampai diri kita lepas daripada ingatan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketika kita masuk bulan Syawal itu menjadi syahrul farhan. Bulan kegembiraan. Semua orang dari anak-anak sampai yang sudah tua renta juga senang kalau sudah masuk, karena kenapa? Kita sudah bisa melawan hawa nafsu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu cenderung buat kerusakan, keburukan, kezaliman, aniaya kepada siapa? Itu nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu lebih cenderung liar, kayak kuda. Kuda kalau nggak dikendalikan Pak, dia kemana-mana. Tapi kalau bisa ada apa namanya itu? Ada masinisnya. Masinis apa namanya itu? Ada supirnya. Ada kusir ya. Itu bahkan dia akan terkendali, dia akan jalan, akan lurus. Makanya kuda itu selalu kalau dibawa sama kusirnya dikasih apa namanya? Kacamata. Kacamatanya lain kayak begini Pak, lihat di depan gitu.
Kalau dia nggak kacamata sebelah mana? Kacamata kuda, ya begitu. Kacamata kuda, karena kenapa? Supaya jangan sampai kemana-mana dia. Dikasih penghalang supaya dia lurus jalannya gitu. Dikendalikan oleh kusir. Kalau enggak Pak, liar dia kemana-mana. Kemana-mana, itulah nafsu. Makanya Allah sampaikan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Jadi nafsu itu cenderung untuk kemana-mana. Nah, untung kita selalu diingatkan oleh agama. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menyampaikan kebenaran dengan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sarul farhan, makanya senang Pak orang kalau sudah masuk lebaran, sudah masuk Idul Fitri, kita selalu menyampaikan minal aidina wal faizin. Selesai kita salat Id, itu berpelukan Pak. Yang tadinya kita benci benar sama orang, saat Idul Fitri kita berpelukan enggak? Salaman enggak? Salaman coba. Saking gedeknya sama orang, lebaran tetap pelukan ya Pak Abdullah ya. Pelukan juga. Di situ letak hebatnya bulan Syawal. Allah buka semua hati kita itu, dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditutup. Jadi semua orang ikhlas. Tapi ntar habis lebaran begitu aja lagi ya. Bagaimana? Begitu lagi. Ya begitulah manusia. Namanya juga manusia. Tempatnya pelupa. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Syawal itu menjadi syahrul ridwan. Syawal itu menjadi bulan keredoan. Coba Pak, apa sih yang Allah inginkan dengan manusia menggerakkan hatinya dari Jakarta pulang kampung, dari sini pulang ke Bandung, dari sini pulang ke Tasik, dari sini pulang ke Brebes, dari sini pulang ke Semarang, dari sini pulang ke Surabaya. Apa maksudnya? Allah akan pertemuan sebuah titik keredoan yang ketika orang sudah sekian lama tidak bertemu, maka ketika bertemu itu luar biasa. Yang kecil sambangi yang besar sayang kepada yang kecil, anak datang ke orang tuanya, karib kerabatnya kumpul menjadi satu. Sebuah tempat menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Maka menjadi syahrul ridwan. Ridho. Jangankan begitu Pak, kita sesama muslim bukan karena faktor darah saja. Kita ketemu Rasul menyampaikan, mami muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma taqabu qabla yatafarraqa. Keduanya ketemu salaman, berpisah, sebelum dipisah ini begitu, dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak jadi ridho? Makanya saya sempat nanya tadi Pak Abdullah pulang kampung enggak? Kagak dapat tiket. Ya rumahnya di sini gitu. Ya pesawat mana yang kira-kira ada tiketnya? Ya pulang dari kampung, dari rumahnya sendiri kan gitu ya. Nah, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata ulama bahwa ini menjadi syahrul mawaddah fil qurba. Betul. Cinta kasih di keluarga. Orang kalau sudah ketemu keluarga kangen. Sebulan enggak ketemu, 2 bulan enggak ketemu, setahun enggak ketemu, 2 tahun enggak ketemu, kadang bertahun-tahun enggak ketemu. Gitu ya, karena dia tugas di Jakarta, kemudian jarang pulang ke kampung, ketemu. Maka Allah sampaikan, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus salihati, qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Ini Allah sampaikan Pak. Jadi kata Allah, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibad", itu yang kemudian Allah memberikan kabar gembira. Ibadahul ladzina amanu, hamba-hambanya yang pertama yang beriman kepada Allah. Allah selalu berikan kabar gembira. Itu pakai fi'lul mudhari, senantiasa Allah berikan kabar gembira. Yubashirullahu ibadahu alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, orang yang berbuat kebaikan, amal-amal saleh. Enggak akan rugi Pak kita berbuat kebaikan kepada siapapun. Kalau salat kita, zakat kita, puasa kita, haji, itu amal saleh juga. Akan jauh lebih banyak bermanfaat ketika satu yang paling kecil, memberikan senyummu pada saudaramu di tengah jalan, di mana saja, senyum saja. Apalagi kita membantu orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sakit, kita bantu Pak. Saya ingat sekali ketika zaman Covid yang lalu itu, ketika ada satu, kita di RT itu, ketika ada yang terjadi kena Covid, kita kirim tuh Pak segala macam kebutuhan-kebutuhan dia.
Ntar di sana sakit lagi, dikirim lagi begitu. Begitulah keindahannya, Pak. Orang kalau sudah niat membantu, akhirnya apa yang timbul? Luar biasa, Pak. Karena rasa empati kita kepada sama manusia. Itu yang terbaik. Orang susah kita bantu, orang enggak bisa makan kita berikan makan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sa'iban kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'un." Jadi orang yang memberikan makan pada saat dia berbuka puasa, maka pahala orang yang berpuasa diberikan makan tadi ngalir kepada dia tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran pahala yang akan diterima oleh yang berpuasa tadi. Jadi kita ngasih makan sama orang seperti layaknya mungkin ketika kita berbuka puasa di sini di masjid. Dari mana saja bawain makanan, ada yang kasih lontong, ada yang kasih manisan, ada yang kasih kurma, ada yang kasih segala macam. Ketika itu diberikan kepada mereka, maka apa kata Rasulullah? Itu yang dijaminkan oleh Allah, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Orang yang melakukan ibadah puasa itu ngalir, Pak, ngalir. Itulah nikmatnya. Sama, ini mujmaliyah, Pak. Mujmaliyah artinya yang kita berikan sekarang itu terus berjalan, enggak perlu menunggu bulan Ramadan. Siapa saja yang kita ketemu di tengah jalan, orang susah kita berikan makan. Orang enggak punya baju kita berikan baju. Sama juga. Jadi di situ letaknya Allah kasih ganjaran pahala yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kita membantu orang-orang kesulitan. Itulah agama. Jadi bukan malah justru kita ngajak perang dengan agama itu. Agama tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Enggak boleh di antara kita. Malah justru Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran." Lanjutan yang tadi. "Illal mawaddata fil qurba." Saya enggak minta apa-apa ya Muhammad. Jadi kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak meminta apa-apa ya Muhammad, illal mawaddata, kecuali kamu perintahkan kepada mereka untuk saling cinta mencintai. Illal mawaddata fil qurba, kecuali apa? Kasih sayang di antara keluarga, anak, orang tua, paman. Kalau di sini nyebutnya apa? Encing ya. Ya Pak Jebloh, nyebutnya apa di sini? Encing, encang, nyak babe. Saling mencintai di antara kita. Itu yang Allah minta. Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Jadi kalau orang yang ngerjain itu, dia mendapatkan ada sebuah kebaikan yang diberikan kepada orang lain, nazid lahu fiha husna, akan dikasih kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurur syakur. Allah Maha pemberi ampun kepada siapa saja, dan juga Allah Maha penerima syukur dari hamba-hambanya. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan 3 hal tadi yang disampaikan ulama yang kepada kita. Pertama, bahwa bulan Syawal ini menjadi ya syahrul farhan, syahrul ridwan, syahrul mawaddah fil qurba. Itu terus kita jadikan, dan jangan lupa juga bahwa Ramadan kemarin itu ada 3 hal juga. Itu menjadi tarbiyatun nufus, takwiyatun nufus, yang ketiga adalah tazkiyatun nufus. Ini jangan lupa. Makanya kenapa dia menjadi tarbiyah Ramadan itu? Ya kita dididik oleh Allah. Kita enggak bakal buka sebelum datangnya azan, betul? Sebelum azan kita makan duluan, kita sekalipun ada di depan meja kita. Kira-kira etis enggak? Kayaknya pada nunggu semua, kapan azan, kapan azan, kita nungguin gitu ya. Begitulah kita diajarkan oleh Allah untuk berdisiplin. Maka kalau orang sudah berpuasa, orang puasa dulu Pak, di zaman baheula dulu, zaman Yunani kuno, bahkan sampai zaman Rasulullah, itu orang kalau mau perang puasanya lama tuh, ada 3 bulan puasa. 3 bulan puasa. Karena kenapa? Bikin orang jadi kuat Pak. Makanya yang kedua kata ulama menjadi takwiyatun nufus. Dirinya menjadi kuat. Orang kalau mau operasi disuruh apa oleh dokter Pak? Dia datang ke dokter. Pak, besok operasi. Mulai malam ini nanti jam 9 Bapak harus puasa. Disuruh puasa. Ternyata puasa itu memberikan dampak positif sangat luar biasa, membuat orang menjadi kuat. Makanya yang terakhir kata Allah, harus ada yang kita bersihkan, tazkiyatun nufus. Apa itu? Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang yang sudah membersihkan dirinya, hartanya. Ada lagi yang lebih keras lagi. Apa itu? Allah perintahkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kenapa saya mereview kembali, Pak? Jangan sampai hilang pelaksanaan kita hanya sekedar ada di bulan Ramadan. Di bulan yang lain juga harus kita kuatkan. Dengan apa? Kita sering sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambil sebagian harta kita kasih orang lain. Untuk apa? Kita niatkan untuk sedekah, kita niatkan untuk zakat dari harta kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 5:30. Saya diberikan tugas oleh Ustaz Zeni, Kiai, Ustaz, boleh enggak kita bahas tentang masalah kitab Bidayatul Mujtahid? Ini ngomong-ngomong tebal banget, saya belajar dulu di pondok, Pak. Di pondok ini lama bener yang belajar begini. Belajar kitab ini. Jadi ketika beliau diskusi dengan saya, kira-kira boleh nggak kita boleh? Boleh, cuman memang taraf orang belajar dengan kitab Bidayatul Mujtahid ini kadang-kadang tulabul jami'ah ini masuk di tataran anak-anak kampus universitas yang kuliahnya fakultas syariah. Tapi nggak menutup kemungkinan buat kita sekalian untuk menambah wawasan kita. Ternyata di Islam itu ada mazhab. Ini kitab ini membahas masalah perbedaan pendapat fikih ulama 4 mazhab. Disebut dengan kitabnya Bidayatul Mujtahid. Pengarangnya siapa? Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushd Al-Qurtubi Al-Andalusi, yang beliau dilahirkan pada tahun 1126 dan wafat pada tahun 1198. Jadi usianya kira-kira sekitar 72 tahun, 70-an tahun beliau hidup. Dan beliau ini sering disebut dengan pengarang kitab ini adalah sering disebut dengan Averroes kalau di barat, karena beliau seorang filosofi, beliau seorang dokter, dan juga beliau seorang faqih. Hebat, Pak, luar biasa. Ini otaknya cemerlang betul, bisa ngarang kitab begini yang dikumpulkan dari pendapatnya para ulama-ulama. Bagaimana kita semenjak kita bangun tidur, Pak, ikhtilaful ulama itu sudah banyak keluar. Apalagi kita masuk melakukan wudu, kita toharoh, itu banyak sekali pendapat para ulama. Dikumpulkanlah di dalam satu kitab yang namanya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang beliau karang, mulai awal beliau karang itu pada tahun 1168 Masehi. Beliau karang ini dikumpulkan, itu luar biasa. Ini otaknya yang sangat luar biasa. Makanya boleh nanti kita membahas masalah ini. Tapi beliau sendiri bermazhab Maliki, Pak. Ibnu Rushd ini bermazhab Maliki. Silahkan nanti ketika saya bacakan kitab ini, kita menelaah dan kita berdiskusi. Saya sih mengharap kita tidak merubah dari konsep kita awal. Kita tidak merubah dari konsep kita awal. Biasanya orang di Indonesia itu bermazhabnya apa, Pak? Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Jadi wudu kita wudu Syafi'i, gitu ya. Taharah kita taharah Syafi'i, salat kita salat Syafi'i, gitu ya. Semua rangkaian kehidupan kita tidak lepas daripada Syafi'i. Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan mazhab yang lain? Boleh-boleh saja. Makanya disebut ini kitab fikih muqarin. Fikih yang justru menjadi pembeda di antara satu dengan yang lainnya, karena membahas masalah perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Jadi Ibnu Rushd ini mengarang kitab ini sungguh sangat luar biasa, dan beliau ya kelahiran Cordoba, Andalus. Andalus mana, Pak? Di mana? Spanyol. Tapi biasanya yang terkenal dari Spanyolnya apa, Pak, sekarang? Dari Spanyol yang terkenal sekarang apa? Sepak bola. Iya, betul ya? Yang terkenal, bukan para imam-imam syuhada kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah kita bahas terkait dengan apa yang sudah ditaklif oleh Syekh Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rushd Al-Hafidh Al-Andalusi. Jadi beliau ini memang sangat luar biasa, Pak. Jadi kalau di barat
di barat. Kami pun waktu kuliah di UIN itu ada kita kenal dengan istilah Averus Ibnu Rus, seorang dokter Pak. Beliau itu dokter hebat di kalangan orang-orang barat, itu sangat diakui sekali. Islam pada zamannya Pak itu hebat sekali. 500 tahun berada di Andalusia di Spanyol, itu menguasai dataran Eropa Pak. Sehingga Averus Ibnu Rus itu, kemudian Ibnu Sina, Avicenna, itu ternyata para mufakir Islam itu mereka adalah orang-orang yang berjaya. Banyak sekali ahli kedokteran yang mengerucut kepada apa yang beliau pendapati, apa yang beliau usulkan, apa yang beliau karang, apa yang beliau hasilkan dari pemikiran-pemikirannya. Itu menjadi dasar tindakan mereka dalam kedokteran. Nah, kemarin saja kalau di Indonesia menjadi kontroversi itu Pak. Ada seorang jenderal, dia hasil risetnya dikemukakan itu secara publis, dan itu menjadi kontroversi, sempat menjadi menteri sebentar. Itu kemudian digantikan lagi dengan yang lainnya. Karena memang ternyata Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua orang-orang yang mungkin secara pemikirannya tinggi, tapi belum juga semua bisa diterima. Tapi lain halnya dengan Averus Ibnu Rus ini. Jadi beliau pemikiran sampai sekarang Pak, udah berapa abad coba, sampai dengan hari ini kitabnya kitab fikih Pak yang kita belajar ya. Makanya jangan sampai nanti kita juga contohnya begini, paling gampang Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita, dan ini sering saya review, ketika kita melaksanakan ibadah umroh mungkin di antara kita sudah luar biasa ini, umroh udah jadi kayak dari sini ke Bandung kita, atau dari sini ke Semarang ya, pengen lagi berangkat, ada uang dia berangkat dan seterusnya. Coba jika saja kita kekeh dan tidak boleh berpindah antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya, maka akibatnya apa Pak? Kita kekeh dengan pendapat kita karena kita bermazhab kepada Imam Syafi'i. Ketika kita bermazhab kepada Imam Syafi'i, maka apa yang terjadi? Kalau usul fiqh mengatakan bahwa kita tidak boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya, maka akan terjadi kesulitan buat kita. Contohnya mana? Kata Rasul, at-tawafu salatun. Tawaf itu adalah salat. Semua syarat rukunnya sama persis. Makanya orang kalau masuk ke Masjidil Haram enggak ada salat tahiyatul masjid, enggak ada. Yang ada apa? Bukan tahiyatul masjid, salat setelah itu tahiyatul masjid, Masjidil Haram, enggak ada. Apa yang ada? Yang disunahkan di sana adalah tawaf sunnah. Masuk ke dalam Masjidil Haram langsung tawaf sunnah. Jika saja di dalam pelaksanaan tawaf itu yang rangkaian syarat rukunnya sama dengan sholat, kita tidak boleh berpindah mazhab, maka yang terjadi kesulitan buat kita. Apa sulitnya Pak? Hampir setiap waktu kita harus ngambil air wudhu. Betul Pak? Betul. Coba kita lihat. Yang tawaf itu bukan hanya laki-laki, tapi sama. Laki dan perempuan bareng-bareng begitu tuh, bareng bersamaan. Enggak menutup kemungkinan kita bersama dengan istri kita kalau kita ajak, atau kita bersama dengan saudara kita bersentuhan muhrim. Maka jamaah sekalian, kita yang berbeda jenis antara laki-laki dengan perempuan, wajib bagi kita ketika bersentuhan, berpendapat Imam Syafi'i itu mesti harus wudu lagi. Tawaf belum selesai udah wudu, baru tawaf putaran pertama udah sentuhan dengan istri. Tawaf yang kedua bersentuhan dengan orang Libanon. Tawaf bersentuhan dengan orang Turki. Tawaf bersentuhan dengan orang Afrika. Tawaf bersentuhan dengan orang Australia dan seterusnya. Kapan mau selesainya kita? Itu yang disebut dengan kesulitan. Makanya kaidah usuliyah mengatakan bahwa al-intiqalu min madhabin ila madhabin jaizun. Berpindahnya seseorang dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya itu diperbolehkan. Makanya boleh Pak pindah kita ke sono. Pindahnya ke mazhabnya Hanafi, boleh kita. Terus mana lagi contoh yang paling gampang seperti yang saya contohkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, seperti layaknya kemarin masa pandemi. Baru akhirnya kita paham dan kita mengerti. Salat mazhab Imam Maliki, salat
yang dilakukan di Maroko itu terjadi juga di Indonesia. Mana contohnya? Orang sholat Jumat cukup dengan 3 orang. Sholat Idul Fitri, Idul Adha cukup dengan 3 orang. Yang disebut dengan jamak adalah aktar min itsnaini, lebih banyak dari 2 orang, 3 orang disebut dengan jamak. Makanya sholat Idul Fitri, ngalamin nggak Pak kemarin? Ngalamin nggak sholat bertiga? Atau nggak sholat Idul Fitri? Pandemi, Ibu kemarin sempat ya sholat di rumah. Sholat di rumah, bapaknya jadi imam, anaknya khotib, ibu ngedengerin. Iya, terjadi Pak. Sholat Jumat di rumah, sholat Jumat di majelis taklim, sholat Jumat di musola. Padahal sholat Jumat itu adanya di mana Pak? Di masjid-masjid yang jami. Kalimat jami itu sendiri adalah pendapatnya Abu Hanifah Pak, bukan Imam Syafi'i. Jami ini masjid jami ini Abu Hanifah. Nah karenanya jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh gak kita melakukan itu? Boleh. Disitulah menjadi wacana kita. Akhirnya kita paham bahwa ternyata ada perbedaan pendapat ulama yang mazhabnya masing-masing. Apalagi Abu Hanifah, Imam Hanafi itu tertua gitu ya, imam tertua. Jadi mazhab yang lain itu sebagian banyak juga yang mengikuti beliau. Ada kesamaan, ada beberapa pendapat yang sama di dalam memutuskan masalah fikih. Kalau fikih Pak, fikih itu boleh berubah. Itu yang sifatnya furu'iyah, boleh berubah. Tapi yang tidak boleh itu qat'i, seperti sholat. Yang qat'i itu gak boleh berubah. Seperti sholat kita, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat maghrib boleh nggak dirubah? Sekalipun ada pendapat ulama, sholat asar 2 rakaat boleh begitu? Boleh, kecuali boleh pada saat kapan? Orang dalam keadaan safar. Itu kan pendapat namanya. Pendapat Imam Syafi'i kalau sudah masafahnya sudah sampai ke 96 kilometer Jakarta Bandung begitu, itu sudah boleh orang melakukan safar, orang melakukan qasar. Jamak qasar. Jadi kalau orang puasa saja masih boleh dibatalkan. Itulah pendapat ulama melalui fikih. Tapi kalau sholat pada hakikinya secara qat'i dia tidak bisa dirubah. Zuhur 4 rakaat, yang 4 rakaat udah masuk waktu zuhur ya sholat di tempat ya masih harus 4 rakaat. Zuhur boleh enggak kita sholat di masjid ini bisa kita rubah udah menjadi 2 rakaat, boleh enggak? Enggak boleh, tidak boleh. Karena memang qat'inya begitu. Tapi dalam keadaan tertentu begitulah pendapat ulama turun sampai hasil ijtihadnya itu. Oh, kalau begitu boleh. Jadi bagi kita mengqasar ya salat itu bisa menjadi 2 rakaat. Dan kita alawiyahkan itu salat sesuai dengan waktunya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh boleh dikosor enggak? Ya kalau subuh disuruh kosor berapa rakaat? Ya 1 rakaat sebelah gitu ya. Nah itu jamaah sekalian. Jadi akhirnya kita paham dan kita mengerti bahwa ternyata agama Islam itu adalah agama yang fleksibel, agama yang tidak kaku. Makanya jangan aneh kalau bapak-bapak dan ibu sekalian ada kesempatan berangkat seandainya ke Eropa, berangkat ke Maroko, di Arab aja itu bermacam-macam Pak pendapatnya. Jangan kita marahi, jangan kesan kita paling hebat. Orang sholat, ada di Afrika itu orang sholat, iya dia bawa anak, sholat lagi sedang asyiknya gitu, kita liatin ibu-ibu gitu, dia karena nangis anaknya ditetein aja begitu tuh. Itu kita saksikan setiap waktu ketika kita berada di tanah suci Mekah. Bagaimana itu? Menurut pendapatnya sah-sah saja. Bagaimana dengan kita? Ya kita mah ya seperti apa adanya, seperti sekarang ini kita sholat. Makanya yang paling, kalau menurut pendapat kita yang paling tertib itu ya mazhabnya mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i di dalam menentukan hukum itu ada istilah ikhtiyat. Apa ikhtiyat itu? Ikhtiyat itu kehati-hatian kita di dalam mengambil sebuah keputusan hasil ijtihad. Jadi nggak sembarangan juga. Orang nggak terabas sono
Makanya sekarang Pak banyak maaf gitu ya, ada kalangan-kalangan tertentu mengambil sebuah keputusan istihadnya padahal tidak diawali dengan kemampuan dia di dalam berfikih. Dia tidak seorang hafidz Quran, dia tidak paham masalah gramatikal bahasa, tafsir pun dia tidak paham, tapi kadang-kadang fatwanya itu sudah menjadi fenomena di tengah-tengah. Ada yang begitu. Nah, karenanya di akhir zaman ini buat kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak terbawa oleh pendapat-pendapat yang tidak mendasar. Karenanya setiap kali kita mengambil sebuah keputusan di dalam ibadah harus ada dasarnya. Dasar yang bisa kita lakukan karena memang itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Jangankan kitab-kitab begini, Quran aja pakai aci dibakar Pak. Betul ya? Quran tuh dibakar Pak. Yang menjadi sentral hukum Islam itu dibakar di mana-mana, diinjak di mana-mana, dirobek di mana-mana. Ya apalagi kitabnya begini-begini anggapan mereka, Allahu Akbar. Makanya kita Pak, yuk kita jaga agama kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika saja kita mampu menjaga Allah, menjaga agamanya Allah, menjaga syariatnya Allah, Allah pun akan menjaga kita di mana saja kita berada. Allah akan tolong kita, Allah akan kasih rezeki kita, Allah akan kasih perlindungan buat kita. Tapi jika saja kita cuek, kita enggak mau memberikan perhatian atau hati kita tidak tersentuh sama sekali ketika hukum Allah ini kemudian dikesampingkan, hukum Allah kemudian tidak dijadikan dasar, bahkan dibuli dan seterusnya, maka hati-hati di yaumil kiamah Allah akan pertanyakan kepada kita. Makanya kita istiqomah, kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mau bertanya dari prolog yang saya sampaikan? Jadi bahwa ternyata Ibnu Rus itu emang begitu Pak. Kalau orang dulu bin itu dibawa Pak. Beliau ini Abul Walid Muhammad bin Ahmad. Muhammad bapaknya Ahmad, bapaknya lagi Muhammad, kakeknya lagi Ahmad. Jadi semua dibawa Pak. Jadi Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, baru Ibnu Ar-Rushd Al-Qurtubi Al-Hafidh Al-Andalusi. Jadi kalau kita jarang-jarang, paling kita terputus hanya satu apa Pak? Satu generasi ke atas ya. Kita kalau disebutin sampai seperti saya, Nasri bin Muhammad, Haji Abdullah bin apa Pak? Bin Ali, bin Nawi. Jadi satu arah ke atas biasanya itu. Jarang sekali kita baca, kadang-kadang kita sampai 3 atau 4 begitu, jarang suka ketemu. Kadang-kadang kita bacakan Fatihah juga mentok di kakek kita gitu ya. Udah kesana kita lupa deh tuh. Yang ketiganya, yang keempatnya, yang seterusnya kita lupa. Nah makanya boleh juga kita ingat-ingat. Padahal kan kalau disambung mungkin kalau ada yang ingat di antara kita nyambung kali sampai Nabi Adam gitu ya. Cuman siapa yang mau ngapal begitu ya? Susah. Kecuali silsilah Nabi itu. Nabi Muhammad sampai ke Adam sampai. Jadi kalau kita jarang sekali yang kita membuat silsilah begitu sampai dengan ke Nabi Adam. Tapi intinya kita adalah saudara. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Kita adalah saudara antara satu dengan yang lainnya. Silakan kalau ada yang mau nanya Pak terkait dengan prolog yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Sekalipun ini adalah hari terakhir kita masuk di bulan Syawal, dan insyaallah mudah-mudahan dosa kita semua diampunkan oleh Allah, kemudian semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, enggak apa-apa yang sifatnya umum juga, monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Karena kemarin silakan. Karena kemarin saya sini nyampein kalau bisa nanti seperempat jam atau 10 menit kita buka untuk pertanyaan bagi kita. Monggo silakan aja. Iya, silakan. Nama siapa? Siapa? Dian. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau nanya? Jadi Mas Dian nanya, sejauh mana batasan kita boleh mencampur adukan gitu ya? Mana yang kira-kira biasanya kita pengen yang paling gampang kita pakai gitu ya? Yang enaknya aja, yang bisa kita lakukan. Seperti barangkali ya saya nggak menyalahkan ketika kita melaksanakan sholat taraweh. Mana yang bagus antara 11 dengan 23? Yang bagus yang mana? Hah? 11 yang ngomong 11 gitu kan. Kata orang 23 ya 23 yang benar. Yang salah yang mana? Yang selawai, yang salah yang terawih gitu ya. Jadi Mas Dian, terkait dengan di mana kita boleh menggunakan pendapat ulama yang lainnya, itu pada saat-saat di mana itu dibutuhkan. Seperti yang saya katakan tadi, ini batasan. Orang nanti kalau dia udah pulang ke Indonesia lagi, ya pakai mazhabnya Syafi'i. Jangan, kan kalau menurut pendapat Abu Hanifah Pak, menurut pendapat Imam Abu Hanifah itu, pantasan ini saya sering kali terjadi. Ini orang-orang Chinese rata-rata pakai Abu Hanifah tuh. Itu di daerah Guangdong, sebuah provinsi di Cina. Itu pakai Imam Abu Hanifah. Dia jalan mah gandengan tangan sama istrinya. Gandengan tangan. Karena enggak bagian tempat di Masjidil Haram, dia gelar aja gitu. Dia gelar sejadah, dia salat sama bininya. Di takbiratul ihram aja, Allahu Akbar. Pada habis gandengan tangan sama. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i gimana Pak kira-kira? Dari sini kita gandengan tangan sama bini kita mau sholat Idul Fitri. Gandengan udah gitu kita cium jidat bini kita karena kita sayang sama bini kita gitu ya. Kata orang, tuh orang udah lama begitu. Habis begitu dia sholat. Lah bagaimana sih kata Pak Jabdullah? Gitu, perasaan kita belajar kagak begitu dulu. Kita belajar diajarin sama guru kita, kalau kita udah bersentuhan yang bukan muhrim kita, maka hukum wudu kita menjadi batal. Gitu ya. Kecuali ya ada juga yang berpendapat kalau Imam Abu Hanifah itu dibolehkan. Ya. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah membolehkan? Kecuali Bapak, kalau seandainya seorang yang berlainan jenis ini, sekalipun dia suami istri, dia lakukan itu penuh dengan hawa nafsu. Kalau sudah nafsu, dia cium pipinya, dia cium apa lagi itu jidatnya gitu ya, nafsu itu batal tuh. Dan lagi apalagi ketemunya di antara dua khitana ini, satu punya laki-laki, sudah perempuan, dia udah masuk tuh batal hukumnya. Makanya di luar itu dianggap tidak batal. Itu Mas Dian. Jadi kayak kemarin aja contohnya, dalam keadaan darurat boleh kita pakai pendapatnya, pendapat Maliki dan pendapat Hanafi, boleh gitu ya. Jadi kalau pendapat kalau Imam Syafi'i itu sholat Jumat ya mesti 40 orang, betul ya? Kalau enggak 40 kurang sah, ya sah gitu. Kecuali dalam keadaan darurat boleh kita pindah tuh. 3 orang jadi sholat Id, 3 orang jadi sholat Jumat. Dan sholat Jumatnya juga enggak di masjid jami, di mana? Di musola, di majlis taklim. Boleh, karena dalam keadaan darurat itu maksudnya. Jadi orang enggak seenak-enak aja. Giran dia pengen enaknya gitu dia pakai yang ini, enggak bisa juga. Tapi sampaikan, yakinkan dalam diri kita bahwa setiap orang melaksanakan kegiatan dia mau sholat apapun syah menurut pendapat keyakinannya. Sholat 11 rakaat sah. Sholat 23 rakaat sah. Enggak masalah juga. Sholat 4-4-3 boleh. Sholat 2-2-1 boleh. 2-2-3 sekalian boleh. Mangga aja silakan. Begitulah fleksibilitasnya Islam. Jangan dibuat kaku hanya gara-gara kurang pemahaman kita terkait dengan masalah pendapat mazhab. Ribut Pak, ributnya sama tetangga kagak ngomong-ngomong, kan jadi penyakit akhirnya, jadi penyakit dan dosa buat kita. Mau kita hidup kita penuh dengan dosa? Enggak mau. Sudah ikhlaskan saja. Oh dia sholat begitu, enggak apa-apa, silakan aja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama punya kami, bagi kami pekerjaan keyakinan kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mereka yang melaksanakan itu tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena kita ini justru kita dibatasi oleh 4 mazhab.
Jadi artinya kita boleh memilih mana yang kita menjadi keinginan kita. Semuanya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Bu, biasanya ibu-ibu nih mau nanya. Itu ngomong-ngomong cabai kok makin lama makin naik harganya. Bu. Apalagi sekarang telur naik lagi. Telur ya. Telur apalagi pada naik dulu kayak nggak pernah turun-turun kelihatan. Ya insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan intinya adalah kita masih diberikan kemampuan untuk membeli sesuatu sesuai dengan kadar yang kita miliki, betul. Kalau kita mau makan enakan dikit datang ke Pak Haji Abdullah, sotonya ada tuh. Udah pada nyobain belum? Orang sini mah belum, udah pada. Saya di luar sepengetahuan beliau, saya datang, Pak. Kapan waktu dia lagi ngelayanin, tapi saya sengaja saya pakai pet, saya pakai kaos gitu ya. Saya pakai training, beliau nggak tahu. Saya pengen nyobain, enak. Oh enak Pak, bener. Karena tangannya tangan manis Pak. Dia kalau udah ngolah gitu rasanya enak, luar biasa. Beliau sendiri sengaja bang saya tutupin, kalau beliau tahu mungkin nggak enak suasananya, gitu ya. Mungkin cukup Bapak dan Ibu sekalian ya. Jam 6 1 jam. Nah minggu depan baru kita kaji nanti dengan materi-materi yang sifatnya tematik, tapi masuk dalam kajian fikih, dan di sana ada bab muqaranah, abwab muqaranah, bab-bab yang justru banyak perbedaan para pendapat ulama. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Ya, saudara-saudara kita yang hari ini terhimpit ekonominya, Allah berikan kelapangan rezekinya yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah senantiasa diberikan panjang umur, disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita senantiasa dibahagiakan dan diberikan keberkahan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.